Halo bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Seperti biasa, today Aing akan merangkum sebuah cerita yang berjudul Frozen 2, dimana ini adalah sequel kelanjutannya dari Frozen 1. Jadi bagi kalian yang belum nonton Frozen 1, link ada di deskripsi. Menceritakan tentang si Elsa yang memperbaiki kesalahan masa lalu kakeknya. Oh ya, by the way, ini juga sequel terakhir dari Frozen. Jadi nggak usah banyak bacot lagi, mending kita langsung aja skuy ke scene-nya cuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan Elsa dan anak kecil yang sedang bermain salju. Dilanjutkan dari kedatangan kedua orang tua Elsa dan Anna yang menyuruh mereka untuk tidur. Setelah itu ayahnya pun menceritakan tentang masa lalu dia bersama hutan ajaib. Scene dimulai dari ayah Elsa dan ayah anak kecil, dimana di ujung utara sana ada hutan yang bernama hutan ajaib. Hutan tersebut dilindungi oleh 4 roh, yaitu ada roh api, air, bumi, dan udara. Di dalam hutan tersebut ada suku yang bernama suku Nord Udra, di mana suku tersebut saling berdampingan dengan para roh. Dilanjutkan dari suku Nord Udra dan Istana Arendelle yang saling menjanjikan persahabatan. Istana Arendelle yang masih dipimpin oleh kakeknya Elsa dan kakeknya Anna memberikan hadiah kepada suku Nord Udra, yaitu membuat bendungan untuk memperkuat aliran air di sana. Dilanjutkan dari kedua sisi yang melakukan pesta bersama. Di pesta tersebut juga ada ayahnya Elsa dan ayahnya Anna sewaktu kecil. Di sana mereka semua kegirangan karena bisa melihat keajaiban para roh. Disusul dengan ayah Elsa dan ayah anak kecil yang sedang melihat orang bermain dengan roh angin. Sesaat ayahnya Elsa dan ayahnya Anna ingin menghampiri dia, tiba-tiba perang besar pun terjadi, di mana di peperangan tersebut menewaskan kakeknya Elsa dan kakeknya Anna. Disusul dengan kemarahan para roh, di mana si para roh ini menyerang mereka semua dengan brutal dan juga tidak memandang bulu mau dari suku Nord Udra maupun Istana Arendelle. Ayah Elsa dan ayah anak kecil yang tidak tahu apapun juga terkena dampaknya. Dan di situ ada yang menyelamatkan ayahnya Elsa dan ayahnya anak kecil. Seiring dengan berjalannya video, terungkap siapa yang akan menyelamatkan ayahnya Elsa dan ayahnya anak kecil. Setelah insiden yang menewaskan beberapa banyak orang dari pasukan Arendelle, hutan ajaib pun menutup jalan keluar maupun jalan masuk. Jadi orang yang di dalam tidak bisa keluar maupun orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Dan ada satu orang yang bisa keluar dari hutan ajaib, yaitu ayah Elsa dan ayah anak kecil. Tidak lupa juga dia sesaat pulang dia langsung dinobatkan menjadi Raja Arendelle. Dan film pun tamat cuy. Gak anjing, editor cut. Kisahnya pun selesai, di mana si Elsa ini langsung menanyakan ke ibunya apakah hutan ajaib bisa dibangkitkan kembali. Lalu ibunya Elsa dan Anna ini bilang bahwasannya hanya Atau Halala yang tahu. Lalu ibunya Elsa pun langsung menyanyikan sebuah lagu yang gue tampilkan bakal langsung kena copyright. Jadi kita skip bor. Scene pun berganti ke masa sekarang, di mana masa ini adalah setelah Frozen 1. Makanya bagi kalian yang belum nonton Frozen 1, link di deskripsi atau klik i di layar kanan atas. Jadi sponsor kan? Editor cut please, editor cut. Scene dimana kita diperlihatkan Elsa yang sedang memandangi laut di luar sana. Setelah Elsa ingin masuk ke dalam, si Elsa ini mendengar suatu nyanyian yang mungkin kayak gini kedengarannya. Di mana suara ini hanya bisa Elsa saja yang mendengarnya, yang lain tidak bisa. Berarti Elsa ini ada suatu kaitannya dengan suara tersebut. Setelah itu scene pun berganti ke Olaf dan Anna, di mana Anna dan Olaf ini menyanyikan sebuah lagu yang kalau gue tampilkan langsung kena copyright dan strike 3. Enggak, jangan sampai anjing. Biar jauh lebih aman lagu ya kita skip bor. Scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan mereka semua yang sedang bermain tebak-tebakan. Dilanjut dari giliran Elsa yang ingin bermain tebak-tebakan. Akan tetapi Elsa mendengar nyanyian itu kembali, di mana suara ini makin seram, ibarat kita kayak di dalam film horor gitu. Elsa yang gelisah langsung menyudahi permainan tersebut, di mana ia beralasan bahwasannya ia kelelahan. Setelah mereka semua pergi dan tersisa Kristoff dan Anna, si Kristoff ini hendak melamar Anna, akan tetapi you know lah. Oh, come on. She couldn't act out. Back on her. Thanks, honey. Love you. It's fine. Scene berganti ke si Anna, di mana si Anna ini sedang mengecek keadaannya si Elsa. Lalu Anna yang melihat Elsa begitu gelisah, dia pun berusaha menenangkannya dengan menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh ibunya dulu. Dimana kalau gue tampilkan bisa kena copyright, makanya jadi gue skip lagunya bor. Dilanjut dari mereka berdua yang ketiduran, akan tetapi si Elsa ini tiba-tiba mendengar suara nyanyian itu kembali. Elsa yang berusaha untuk tidak mendengar nyanyian itu, akan tetapi dia tidak bisa. Elsa yang geram akibat suara itu yang seperti meneror dia, ia pun langsung mencari sumber suara tersebut. Akan tetapi saat ia mengeluarkan kekuatannya, ternyata ia telah membangunkan keempat roh dari hutan ajaib, di mana kemarahan roh ini seperti ingin mengasih tahu sesuatu. Di mana jalan bergerak, angin bertiup kencang, air dan api tidak ada, dan juga para warga yang mengungsi jauh dari Istana Arendelle. Oh no, I'm gonna blow! I've got you! Yes, everyone's out in
and safe. untuk menjaga keamanan. Sesaat mereka sedang mengaso, tiba-tiba para troll pun datang. Di mana para troll ini datang bukan tanpa alasan. Di mana raja dari para troll itu bilang bahwasannya Elsa dan Anna ini harus memperbaiki suatu kesalahan. Dan untuk memecahkan semua misteri ini, si Elsa harus mengikuti suara nyanyian tersebut. Di mana suara nyanyian itu diperkirakan berada di dalam hutan ajaib yang berada di ujung utara. Lalu Elsa yang ingin bergegas ke sana, tapi sebelum itu ia pun menitipkan warganya ke para troll. Dan mereka pun berangkat, di mana perjalanan ini memakan waktu yang sangat amat banyak. Di mana pagi akan ketemu pagi dan malam akan ketemu malam. Dan juga siang akan tetap siang. Pada akhirnya pun perjalanan ini dimulai. Di perjalanan mereka kali ini, si Olaf sering ngebacot bahwasannya air punya ingatan. Di mana katanya air memiliki ingatan dan tak akan bisa dilupakan oleh air itu. Pada akhirnya pun mereka tiba di hutan ajaib. Di mana di hutan tersebut dikelilingi kabut yang sangat amat tebal dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Contohnya saja si Kristoff, di mana si Kristoff ini tidak bisa masuk, melainkan dia dipentalkan lagi keluar. Lalu Elsa yang menyentuh kabut itu pun langsung menyingkiri, ibarat kayak kabut itu yang mengizinkan jalan kepada Elsa dan kawan-kawan. Sesampainya di dalam, mereka pun melihat hutan ajaib yang sangat amat bagus. Dan tidak lupa juga mereka ini menemukan bendungan yang masih kokoh di dalam sana. Dilanjutkan dari mereka semua yang keliling-liling hutan tersebut. Tiba-tiba tak disangka, muncul angin topan yang berukuran sedang ke arah mereka semua. Di mana angin itu adalah roh angin. Ternyata roh angin ini hanya mengincar Elsa seorang, yang lain dipentalkan keluar kembali. Di mana Elsa yang berusaha untuk melawan roh angin itu, akan tetapi roh angin ini ibarat ingin mengasih tahu sesuatu. Dan roh angin ini menampilkan pertarungan suku North Uldra bersama Arandel di masa dulu kala. Lalu Elsa pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya dan membukukan segalanya. Dan di situ kita bisa melihat bahwasannya yang tadi dilihat oleh Elsa itu membeku dan menjadi kayak patung es gitu. Di mana patung-patung itu adalah ingatan masa lalu. Lalu Anna ini menyadari bahwasannya yang dikatakan oleh Olaf itu benar, di mana air punya ingatan. Dan di salah satu patung tersebut kita bisa melihat bahwasannya ayah Elsa dan ayah Anna diselamatkan oleh satu wanita yang masih misterius. Tiba-tiba tanpa kalian sangka dan tanpa saya sangka, muncullah suku North Uldra dan juga bersama pasukan Arandel yang tersisa. Dilanjutkan dari kedua belah pihak yang ingin menyerang satu sama lain. Akan tetapi Elsa pun menghentikan mereka semua dengan kekuatan esnya. Sontas mereka semua pun terkejut karena melihat Elsa yang bisa menggunakan kekuatan salju. Lalu datanglah Olaf yang menceritakan semua ini. Di mana cerita yang akan dibawakan oleh Olaf adalah cerita pada Frozen pertama. Setelah mengetahui cerita tersebut, para prajurit Arandel pun mengetahui bahwasannya yang di depan mata mereka adalah Queen of Arandel. Artinya adalah ratu dari Arandel. Kayak gitu bukan sih bor bahasa Inggris ya anjing. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, editor cut. Tiba-tiba kebakaran hebat pun terjadi, di mana itu adalah ulah roh api. Lalu aksi Elsa bersama kawan-kawan yang ingin mematikan api dari roh api pun dimulai. Get her out of here! Setelah Elsa berhasil memojokkan roh api tersebut, dan ia akan mematikan roh api itu dengan menggunakan tangannya. Akan tetapi roh api itu adalah cicak. Maksudnya saudaranya cicak mungkin, atau sepupunya Jauh Bunglon. I don't know man. Mungkin kita panggil hewan yang tidak pernah ada di dunia ini bor. Tapi kata si Ilham tadi gue baru di chat di WA, katanya namanya Udin. Ternyata nama spesies langka itu bernama Udin. Oke, next, di mana si Udin ini telah jinak kepada si Elsa. Dilanjutkan dari suara misterius yang muncul kembali. Ternyata juga si Udin ini bisa mendengar suara nyanyian tersebut. Jadi di sini ada dua orang yang bisa mendengar suara nyanyian itu, yaitu Udin dan Elsa. Setelah mereka berdua hendak ke sana, tiba-tiba si Anna pun muncul dan langsung memeluk Elsa. Lalu muncullah suku North Uldra yang bilang bahwasannya sal yang dipakai oleh Anna adalah sal milik suku North Uldra. Dilanjut dari mereka berdua yang mendatangi patung ayah Elsa dan ayah anak kecil yang diselamatkan oleh seorang wanita yang misterius. Ternyata wanita misterius itu adalah ibu Elsa dan ibu si Anna. Jadi gini bagi kalian yang gak mengerti, ayah Elsa dan ayahnya si Anna keluarga dari istana Arandel. Sementara ibu Anna dan ibu Elsa adalah dari suku North Uldra. Lalu mereka menikah dan lahirlah Elsa dan Anna. Dan juga sal yang dipakai oleh Anna adalah sal milik ibunya yang berasal dari suku North Uldra. Dan dulu yang menyelamatkan ayah Anna dan ayah Elsa sewaktu pingsan adalah ibu Elsa dan ibu Anna. Setelah terungkapnya jati diri ayah Elsa dan ayahnya si Anna, tiba-tiba es yang di sekitar mereka menyala-menyala nggak jelas. Dilanjutkan dari suku North Uldra yang bernyanyi untuk menyambut kedatangan mereka berdua.
Setelah menyambut Elsa dan Anna, pertempuran Nord Udra bersama Arandel pun sudah berakhir. Lalu Elsa ini menjelaskan mengapa ia datang ke hutan ajaib, bahwasannya ia mencari sumber suara nyanyian dari entah berantah. Yang pasti suara misterius itu mengarahkan mereka semua ke arah utara. Setelah mereka ingin berangkat malam itu, tiba-tiba salah satu suku Nord Udra bilang bahwasannya kalau berjalan di malam hari ada raksasa tanah yang berkeliaran, di mana raksasa itu sangat brutal seperti John Wick. Apa jangan-jangan raksasa tersebut sering nonton film John Wick makanya dia jadi ketularan? I don't know man. Pada akhirnya mereka bermalam dulu di desa para suku Nord Udra. Di desa suku Nord Udra, si Elsa ini dijelaskan tentang Saldia, di mana di Shal tersebut melambangkan 4 roh, di mana ada roh api, air, bumi, dan angin. Ternyata masih ada salah satu roh, berarti ada 5 roh di sini. Roh itu akan menghubungkan ke-4 roh ke jembatan antara satu sama lainnya, dan kita semua masih belum mengetahui roh itu roh apa. Dan si Elsa ini menyadari sesuatu dari nyanyian yang tadi. Apa jangan-jangan nyanyian tersebut adalah roh kelima yang memanggil si Elsa? Tapi seiring dengan berjalannya film pasti ketahuan roh kelima itu adalah siapa. Lagi asik-asiknya berbicara santuy, muncullah raksasa yang melintasi pemukiman warga. Lalu mereka semua pun disuruh bersembunyi dari penglihatan raksasa tersebut. Setelah raksasa itu pergi, si Elsa langsung menemui si Anna, bahwasannya kita harus pergi malam ini juga. Tetapi malam itu juga Kristoff bersama rusanya yaitu Rusa menghilang entah kemana. Terpaksa mereka berdua dan Olaf harus pergi tanpa Kristoff bersama rusanya yang bernama Rusa. Di keesokan harinya kita bisa melihat bahwasannya Kristoff yang sedang melatih dirinya untuk melamar si Anna. Lalu datanglah seorang perempuan yang menuju si Kristoff. Dipikir si Kristoff, wanita tersebut adalah si Anna. Lalu Kristoff dengan ala-ala lelaki jantan langsung ingin melamar si Anna di tempat. Akan tetapi wanita itu adalah, ya you know lah. Lalu wanita itu bilang bahwasannya Elsa, Anna, dan Olaf sudah pergi tadi malam untuk menuju suara misterius di ujung utara. Sontas Kristoff yang mendengar hal tersebut pun galau segalau-galaunya. Scene berganti ke si Olaf, Elsa, dan Anna, di mana mereka bertiga ini menemukan ini. Di mana kapal ini adalah kapal yang ditaiki oleh orang tua mereka berdua, yang kapalnya tenggelam di awal scene Frozen 1 dan menewaskan kedua orang tua mereka. Here. Dilanjutkan dari mereka berdua yang mencari barang di sana dan ketemulah peta, di mana si peta ini mengarah ke Atohala. Lalu Elsa yang ingin mengetahui lebih lanjut, dia pun langsung membangkitkan ingatan air di sana. Elsa! Dan di sanalah mulai jelas, di mana kedua orang tua mereka pergi ke Atohala untuk mencari tahu mengapa si Elsa mendapatkan kekuatan es. Mengapa perginya ke Atohala? Karena Atohala ini menyimpan ingatan masa lalu. Lalu Elsa yang merasa bersalah tidak melanjutkan cerita tersebut, melainkan ia langsung keluar. Si Elsa ini menyangka kecelakaan yang ditimpa oleh orang tuanya akibat kesalahan dia yang tidak bisa menggunakan kekuatan es pada dulu kala. Akan tetapi Anna pun datang dan berusaha meyakinkan bahwasannya itu bukan salah si Elsa. Kedua orang tua Elsa ke Atohala itu atas kehendak mereka sendiri, bukan karena si Elsa. Lalu si Elsa ini bilang kepada si Anna bahwasannya ia ingin ke Atohala untuk memecahkan misteri ini semua dan juga bisa melihat tentang masa lalu di sana. Tapi sebelum mereka bisa mencapai Atohala, ada laut yang sangat amat ganas menunggu mereka. Lalu si Elsa yang tidak mau Anna terluka, dia pun langsung menjauhkan Anna dari dirinya. Termasuk juga dengan si Olaf. Mengapa si Elsa melakukan ini semua? Si Elsa ini tidak mau melibatkan mereka berdua karena perjalanan ke Atohala itu sangat berbahaya. Makanya ia melakukan hal tersebut. Anna yang berusaha menghentikan seluncurannya, akan tetapi mereka malah berbelok jalur ke arah sungai. Lebih sialnya lagi, sungai itu adalah tempat tidur para raksasa. What? Untungnya Elsa dan Olaf ini bisa berhasil lolos karena memasuki goa. Akan tetapi goa tersebut adalah air terjun. Dan you know lah. Dilanjutkan dari mereka berdua yang mencari jalan keluar dari goa tersebut. Scene pun berganti ke si Elsa, di mana si Elsa ini sedang bersiap-siap untuk menembus laut gelap. Di mana di scene ini adalah scene paling epic di Frozen yang kedua. Dilanjutkan dari Elsa yang bertemu dengan roh air, di mana roh air ini berwujud seekor kuda.
Akan tetapi roh air ini bukannya membantu, malah menyerang si Elsa. Pada akhirnya pun mereka terlibat pertarungan. Setelah mereka bertarung secara sengit, roh air ini bisa dijinakkan oleh si Elsa. Dan juga si Elsa yang dikasih tumpangan secara gratis oleh roh air ini. Dimana si Elsa ini dikasih tumpangan sampai ke Atohala. Sesampainya di sana, si Elsa ini mencari orang di balik nyanyian misterius. Dengan kekuatan si Elsa ini mengaktifkan sihir di dalam Atohala. Dan akhirnya inilah yang kita tunggu-tunggu cuy, dimana si Atohala ini menampilkan ingatan masa lalu. Ternyata nyanyian misterius yang Elsa dengar adalah nyanyian masa lalu ibunya Elsa. Dimana saat itu ibunya si Elsa ini sedang meminta tolong kepada roh angin untuk menyelamatkan ayahnya Anna yang sedang terluka. Makanya hanya mereka berdua lah yang bisa keluar dari kabut itu. Dan inilah yang paling keren cuy, dimana Elsa saat mengetahui hal tersebut, dia pun langsung bertransformasi menjadi roh kelima. Dimana roh kelima adalah roh penyatu bagi keempat roh lainnya. Dan ini juga menjelaskan bahwasannya ketiga roh tadi bisa dijinakin oleh Elsa, roh api, air, dan angin. Disusul Elsa yang langsung menampilkan semua ingatan masa lalu. Prince Hans of the Southern Isles. I'm listening. Termasuk juga dengan ingatan masa lalu kakeknya si Elsa. Dan di sini juga terungkap bahwasannya yang memulai peperangan waktu itu adalah kakeknya si Elsa. Mengapa kakek Elsa melakukan hal tersebut kepada suku North Udra? Karena kakek Elsa ini takut kepada suku North Udra yang saling hidup berdampingan dengan para roh. Si Elsa yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, ia pun loncat dari sana dan menuju ke dasar Atohala. Di dasar Atohala terungkaplah bahwasannya bendungan yang dikasih kepada suku North Udra adalah untuk memperalat suku North Udra biar dia tunduk kepada Arandel. Jadi tuh bendungan itu aslinya menyakiti para roh. Nah ini dia peperangan itu dimulai dimana kakek Elsa dari Arandel membunuh kakek Elsa dari suku North Udra. Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya Elsa yang memasuki Atohala terlalu dalam, badannya pun membeku seperti Anna di dalam Frozen yang pertama. Tapi sebelum si Elsa ini mati membeku, ia sempat mengirimkan pesan kepada si Anna. Pada akhirnya pun Elsa mati membeku di sana. Scene pun berganti ke si Anna, dimana si Anna ini menerima pesan dari si Elsa. Dan si Anna ini mengetahui bahwasannya bendungan itulah kunci kemarahan para roh, dimana si Anna ini berniat untuk menghancurkan bendungan tersebut. Tapi efek dari hancurnya bendungan akan membuat istana Arandel kebanjiran. Tapi dengan cara itulah roh akan memaafkan istana Arandel. Dan di sini terungkap mengapa para roh mengusir warga Arandel ke tempat yang jauh dari istananya. Soalnya para roh tidak mau warga Arandel terkena dampak dari banjir bandang yang akan menimpa istana Arandel. Anna dan Olaf pun bergegas untuk menghancurkan bendungan tersebut. Akan tetapi si Anna ini belum mengetahui bahwasannya Elsa telah meninggal. Akan tetapi sekarang dia mengetahuinya bahwasannya Elsa telah meninggal. Anna mengetahui hal tersebut dari sihir Olaf yang menghilang, bertanda bahwasannya Elsa telah meninggal. Pada akhirnya pun Olaf menjadi salju. Lalu kita diperlihatkan Anna yang sedang bersedih akibat ditinggal oleh kakaknya yaitu Elsa dan juga Olaf sahabat baiknya. Akan tetapi Anna ini tidak pantang menyerah karena hanya ialah yang tahu bagaimana cara membebaskan hutan ajaib dari kabut yang tebal. Lalu Anna pun bergegas untuk keluar dari goa tersebut. Pada akhirnya pun dia bisa keluar dari sana. Dimana di luar goa itu terpandang jelas bendungan yang tidak ditutup oleh kabut. Pertanda kalau mereka sudah menghancurkan bendungan itu, mereka akan dimaafkan oleh para roh. Akan tetapi Anna tidak bisa menghancurkan bendungan itu dengan seorang diri. Lalu ia ke tempat para raksasa dan membangunkan mereka semua. Lalu raksasa yang terusik langsung mengejar si Anna hidup-hidup. Dimana Anna memanfaatkan para raksasa untuk menghancurkan bendungannya. Dimana raksasa ini adalah keturunan John Wick, jadi dia akan menghabisi siapa saja yang menghalangi dia. Termasuk dengan si Anna yang nyawanya akan terancam. Dan hal itu pun benar terjadi dimana si Anna ini akan diinjak oleh satu raksasa. Akan tetapi Kristoff sang pangeran datang tepat waktu dan tepat untuk menyelamatkan si Anna.
Dimana si Kristoff ini membawa Anna sampai ke depan bendungan. Setibanya Anna di depan bendungan, ada pasukan Arandel yang menghalangi jalan si Anna. Karena pasukan Arandel yang tersisa sudah bersumpah untuk menjaga bendungannya. Padahal bendungan itulah kunci masalah dari semua ini. Lalu Anna pun berusaha meyakinkan mereka semua bahwasannya bendungan itu harus dihancurkan untuk menghilangkan semua kutukan. Anna juga bilang bahwasannya Elsa telah menyerahkan nyawanya demi kebenaran ini. Sontas para prajurit yang sudah tersadar, mereka pun langsung membantu si Anna untuk memancing raksasa melemparkan batu. Dan ya, raksasa itu melemparkan batu ke arah mereka semua dengan sangat brutal, seperti John Wick yang membunuh lawannya dengan brutal. The dam! Come on! Throw your ball! I've got her. Anna! Pada akhirnya bendungan itu pun hancur dilempari batu oleh para raksasa. Setelah bendungan itu hancur, tiba-tiba sihir pun aktif dan menghidupkan Elsa yang telah mati membeku. Dan ya, bendungan yang hancur airnya mengalir cepat ke istana Arandel. Dan Elsa bersama roh air pun bisa menghentikan gelombang air yang sangat amat dahsyat dengan kekuatan es si Elsa. Dilanjut dari Arandel yang kembali menjadi normal. Bertanda dosa Arandel dulunya telah dimaafkan oleh para roh. Kabut yang mengelilingi hutan ajaib pun sudah tidak ada, melainkan menghilang. Pada akhirnya pun hutan ajaib kembali menjadi normal. Tiba-tiba suatu es dari si Elsa menghampiri si Anna, bertanda bahwasannya Elsa masih hidup. Lalu Anna mengikuti es tersebut dan melihat Elsa. Is it really you? Anna. I thought I'd lost you. Dilanjutkan dari Elsa yang berterima kasih kepada si Anna soalnya si Anna telah mengambil keputusan yang tepat dan menyelamatkan hidupnya si Elsa. Dan tidak lupa juga si Elsa bilang bahwasannya ia adalah roh kelima. Dan tidak lupa juga si Elsa membuat Olaf kembali. Lalu keempat roh bilang ke si Elsa bahwasannya mereka semua setuju Arandel dibangun kembali dan dipimpin oleh si Anna. Para roh ini setuju karena keputusan si Anna yang menghancurkan bendungan dengan sangat berani. Dilanjut oleh Kristoff yang melamar si Anna dan si Anna pun setuju. Scene berganti beberapa hari kemudian, dimana kita diperlihatkan Anna yang sudah menjadi Queen of Arandel, dimana si Anna ini mengesahkan patung kedua orang tua mereka. Patung tersebut melambangkan persahabatan suku Not Udra dan juga istana Arandel. Scene berganti ke si Elsa yang sedang menikmati suasana di hutan ajaib. Jadi si Elsa ini sekarang tinggalnya di dalam hutan ajaib, dan ia juga menjadi penyambung antara empat roh lainnya. Scene ditutup dari si Elsa yang sedang OTW ke Atohala, dan film pun tamat cuy. Ending film yang sangat happy ending. Rekomendasi bagi kalian yang mau nonton film ini. Seperti biasa, jadi kita sudahi dulu video kita kali ini karena gue pengen madang dulu. Jangan lupa stay to the nasi padang, and jangan lupa stay to the sempak John Wick. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya.